Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trianisa Febriani dan pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung measures of central tendency dan measures of variability menggunakan Microsoft Excel baik secara manual maupun menggunakan rumus otomatis. Nah, sebagai contoh, saya punya data nilai di kolom A dari A1 sampai A30. Misalnya datanya adalah 121, 135, dan sebagainya. Selanjutnya, kita bisa urutkan data dari yang terkecil atau dari yang terbesar agar memudahkan kita untuk menghitung datanya nanti. Caranya adalah kita blok seluruh data mentah yang kita punya, kita copy dengan Ctrl+C, selanjutnya kita tempel atau paste di kolom yang baru dengan Ctrl+V. Lalu klik Sort and Filter yang ada di atas sebelah kanan, pilih Small to Large atau sebaliknya. Nah, nantinya akan jadi seperti ini, terurut dari yang kecil ke yang terbesar. Kemudian kita juga bisa meringkas datanya dengan mengklik bagian data, kemudian remove duplicate. Setelah datanya sudah diurutkan dan sudah lebih ringkas, sekarang langkah selanjutnya adalah membuat table of frequency-nya. Pertama, kita blok dulu kolom yang akan digunakan untuk tabel. Kemudian pilih di bagian insert dan klik tabel. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian kita ganti nama kolomnya dengan skor, frekuensi, XF, Xmin, Xmin kuadrat, dan Fx min kuadrat. Langkah selanjutnya adalah kita blok data yang sudah kita urutkan dan sudah kita ringkas. Lalu kita copy datanya dan kita paste di kolom skor. Setelah mengisi kolom skor, kita bisa lanjut dengan menghitung frekuensi datanya. Masukkan rumus sama dengan lalu ketik kontif, lalu kita blok data mentah yang kita punya, tambahkan titik koma, dan klik data atau skor yang pertama, lalu ketik enter. Untuk menghitung jumlah frekuensi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan lalu ketik sum, kemudian kita blok frekuensinya. Jangan lupa tambahkan tutup kurung, kemudian enter. Sudah terhitung jumlah frekuensi datanya. Untuk bagian XF, kita ketik sama dengan, kemudian klik skor pertama, kali atau menggunakan bintang, dan klik frekuensi awal, enter. Nah, ini sudah terhitung XF-nya.
Untuk jumlah XF, karena rumusnya sama dengan jumlah frekuensi, kita hanya perlu copy dari yang sebelumnya, lalu paste. Untuk menghitung X-min-nya, kita harus mengetahui dulu min dari data yang kita punya. Kita memerlukan tabel baru untuk menghitung measures of variability dan measures of central tendency. Untuk menghitung min secara manual, kita bisa ketik sama dengan, kemudian kita masukkan jumlah data XF-nya, dibagi atau menggunakan garis miring, lalu klik jumlah frekuensinya, enter. Nah, ini adalah min dari data yang kita punya. Kita juga bisa memastikan dengan menggunakan rumus Excel. Ketik sama dengan, kemudian ketik average. Selanjutnya, blok data mentah yang kita punya. Tutup kurung, lalu ketik enter. Setelah mengetahui min dari data yang kita punya, kita bisa melanjutkan mengisi X-min di kolom atau di tabel sebelumnya. Seperti biasa, dimulai dengan sama dengan, lalu klik data atau skor yang pertama. Dikurang, lalu masukkan rumus, ketik $, kemudian sesuaikan kolom dan baris di mana minnya berada. Kalau saya yaitu di N2, jadi $N $2. Kemudian klik enter. Ini adalah X-min dari data yang kita punya. Untuk jumlahnya, seperti biasa, kita copy dari kolom sebelumnya karena rumusnya sama, lalu paste. Selanjutnya, kita bisa lanjut menghitung X-min kuadrat. Bagian ini sangat mudah, kita hanya perlu memasukkan sama dengan, klik data X-min yang pertama, kemudian kali dengan data yang sama, enter. Untuk jumlahnya juga sama, kita hanya perlu mengcopy di kolom sebelumnya, kemudian paste. Selanjutnya, untuk bagian fx min kuadrat, kita masukkan sama dengan, kemudian kita klik data frekuensi yang pertama. Dikali, klik data x min kuadrat yang pertama, lalu enter. Setelah selesai, kita bisa lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu menghitung measures of central tendency dan measures of variability. Sekarang kita akan menghitung median atau nilai tengah dari data yang ada. Karena data yang saya punya ada 30, maka nilai tengahnya ada di urutan ke-15 dan juga 16. Nah, kita bisa hitung dari frekuensinya. Kita cari di bagian pojok bawah ada tulisan sum, kita lihat di situ. Dan ternyata nilai ke-15 dan 16 ada di angka 136. Maka dari itu, kita bisa isi di bagian median sama dengan buka kurung, kita klik data ke-15, ditambah data ke-16, tutup kurung, dibagi 2, sama dengan 136.
Untuk mengecek ulang, kita bisa menggunakan rumus Excel sama dengan median, lalu klik data mentah yang kita punya, tutup kurung, enter. Nah, sama seperti yang manual, berarti sudah benar. Kemudian mode. Mode adalah data yang paling sering muncul. Kita bisa lihat di sini data yang paling banyak atau data yang paling sering muncul adalah 119. Nah, kita bisa langsung masukkan ketik 119. Untuk bagian Excel-nya, kita bisa masukkan rumus sama dengan mode, ketik mode, kita blok data mentah yang kita punya, tutup kurung, kemudian enter. Untuk bagian range, kita bisa menghitung, masukkan sama dengan, kemudian klik data terbesar yang kita punya, dikurang data terkecil, enter. Untuk rumus Excel-nya, kita masukkan sama dengan, ketik max, setelah itu klik data terbesar, tutup kurung, dikurang ketik min, kemudian klik data terkecil, tutup kurung, enter. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung kuartil, dimulai dari kuartil 1, masukkan sama dengan, masukkan rumus kuartil 1 yaitu 1/4, dikali atau bintang, buka kurung, kemudian klik jumlah frekuensi data, ditambah 1, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka nilai kuartil 1 ini berada di urutan 7 dan 8. Kita hitung lagi, kita bisa lihat di bagian bawah, di bagian sum, maka nilai ke-7 dan 8 ada di angka 123 dan 128. Kita masukkan sama dengan, buka kurung, klik nilai 123, ditambah 128, tutup kurung, bagi 2, enter. Nah, ini adalah nilai dari kuartil 1. Kemudian kita bisa cek kembali menggunakan rumus Excel, masukkan sama dengan, ketik kuartil, kemudian blok data mentah yang kita punya, titik koma 1, tutup kurung, enter. Nah, di bagian kuartil ini terkadang manual dan Excel itu hitungannya atau hasilnya itu berbeda dan itu wajar. Kemudian kita lanjut menghitung kuartil 2, masukkan sama dengan, masukkan rumus kuartil 2 yaitu 1/2 dikali, buka kurung, kita klik jumlah frekuensi data, ditambah 1, tutup kurung, enter. Nah, maka nilai kuartil 2 itu berada di urutan 15 dan juga 16. Kita hitung, dan ternyata urutan ke-15 dan 16 ada di angka 136. Kita masukkan sama dengan, buka kurung, klik 136, ditambah 136, tutup kurung, dibagi 2, enter. Untuk kuartil, sama seperti sebelumnya, kita masukkan sama dengan, ketik kuartil, kemudian blok data mentah yang kita punya, titik koma 2, tutup kurung, enter. Lanjut ke kuartil 3. Kita masukkan sama dengan, masukkan rumus kuartil 3 yaitu 3/4 dikali, buka kurung,
sama seperti sebelumnya, masukkan jumlah frekuensi data, ditambah 1, tutup kurung, enter. Nilai kuartil 3 maka berada di urutan 23 dan 24. Kita hitung di sini. Nilai ke 23 dan 24 ada di angka 143 dan 145. Kita masukkan sama dengan buka kurung, klik 143 ditambah 145, tutup kurung, dibagi 2. Enter. Kemudian untuk Excel-nya sama seperti sebelumnya, masukkan sama dengan ketik kuartil, blok data mentahnya, titik koma, 3. Setelah itu tutup kurung, enter. Selanjutnya kita hitung interkuartil, masukkan sama dengan klik kuartil 3, dikurang kuartil 1, enter. Untuk Excel-nya sama, masukkan sama dengan klik kuartil 3 dikurang kuartil 1, enter. Selanjutnya untuk bagian variance-nya, kita masukkan sama dengan, setelah itu klik jumlah fx min kuadrat, dibagi atau garis miring, dalam kurung, klik jumlah frekuensi data, dikurang 1. Tutup kurung, enter. Kemudian, kita bisa hapus saja beberapa angka di belakang koma, menjadi sisa 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Kemudian, di bagian Excel, kita masukkan sama dengan, kemudian ketik var, buka kurung, blok data mentah, tutup kurung, enter. Nah, ini juga sama, hapus menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya yaitu standard deviation. Kita masukkan sama dengan klik SQRT, buka kurung, kemudian klik variance, tutup kurung, enter. Untuk bagian Excel, kita masukkan sama dengan, kemudian ketik stdev, buka kurung, blok data mentahnya, tutup kurung, enter. Nah, kolom sebelumnya yang kita buat untuk mengurutkan dan meringkas data bisa kita hapus saja agar tidak membingungkan. Dan yang terakhir adalah cara membuat diagram, poligon atau chart dari data yang kita punya. Kita perlu blok seluruh skor dan juga frekuensi dari data kita. Kemudian kita klik insert, kemudian rekomendasi chart, kita pilih yang paling atas, dan sudah jadi seperti ini hasilnya.
Itu tadi cara menghitung measures of central tendency dan measures of variability di Excel, baik secara manual maupun dengan rumus. Semoga penjelasan ini membantu dan bisa dipraktikkan. Terima kasih.